Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aprianur. Saya seorang perawat dari Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Sekarang saya sedang mengikuti Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Tepatnya saya merupakan angkatan yang ke-6. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan secara garis besar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian dilanjutkan dengan analisis isu kontemporer, dan diakhiri dengan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 Konsensus Dasar Negara. 1. Pancasila. 2. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Undang-Undang Dasar 1945. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada 4 yang merupakan jati diri bangsa. Yang pertama, bendera. Bendera Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Lambang negara kita dilambangkan dengan Garuda Pancasila. Dan selanjutnya lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari 6 titik penting, dimulai dari pertama Budi Utomo, dilanjutkan dengan Perhimpunan Indonesia, selanjutnya ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II, dan ada BPOPKI dan PPKI. Nilai-nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. 6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Analisis isu kontemporer. Ada 3 menu besar dalam analisis isu kontemporer. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Perubahan globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan strategik pada tataran makro merupakan faktor utama yang akan menambah wawasan pegawai negeri sipil. Adapun beberapa perubahan lingkungan strategik meliputi global, society, community, family, dan individual. Sementara ada beberapa modal insani yang bisa kita miliki dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis tersebut. Yang pertama, modal intelektual. Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM-nya. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. Yang keempat merupakan modal ketabahan, adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Yang terakhir,
merupakan modal etika atau moral. Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata nilai, tujuan, tindakan kita, atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar atau salah, dan ditutup dengan modal kesehatan. Karena kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Selanjutnya, menu besar yang kedua ada berupa isu-isu strategis yang ada sekarang. Yang pertama, korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga terorisme dan radikalisme, yang keempat money laundry, yang kelima proxy war, yang keenam kejahatan mass communication. Yang terakhir merupakan teknik analisis isu. Ada 3 teknik analisis isu. Yang pertama, mind mapping. Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Yang kedua, fishbone diagram tidak berbeda jauh dengan mind mapping. Mirip dengan mind mapping, pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Dan yang terakhir merupakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lanjut ke materi modul ketiga yang terakhir, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ada beberapa manfaat kesiapsiagaan bela negara, di antaranya dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. 2. Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Sementara untuk rencana aksi bela negara, ada 2, bela negara, kemudian dilanjut dengan aksi nasional bela negara. Nilai-nilai bela negara sudah kita ketahui bersama, ada 5 yang mendasari: cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara harus dimiliki dengan prasyarat kesehatan mental, kesehatan jasmani, memiliki etika dan moral, serta menjunjung kearifan lokal. Demikian mind mapping podcast yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.